Apakah benar riwayat yang menyebutkan bahwa awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan di akhirnya adalah pembebas dari neraka? Baik, terkait dengan pertanyaan ini, para ulama hadis menilai bahwa riwayat yang dimaksudkan adalah riwayat yang sangat lemah, bahkan diingkari oleh sementara ulama hadis. Kita misal memberikan pandangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau menulis kitab Silsilah Al-Ahadith Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah, rangkaian hadis-hadis dhaif dan palsu dan dampak buruknya terhadap perkembangan masyarakat. Di jilid yang keempat di halaman 70 dan nomor hadis 1569, beliau memberikan pandangan bahwa para ulama hadis semacam Ibn Addi dalam kitabnya di halaman 172, juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Muwaddih, beliau menyebutkan bahwa hadis ini sangat bermasalah, bahkan dihukumi sebagai matruk al-hadis. Mengapa status demikian? Karena di antara periwayatnya ada yang dipersoalkan, yaitu Muhammad Maslamah bin Salat, juga kemudian Salam bin Sawar. Yang keduanya dinilai sebagai munkarul hadis, bahkan khusus untuk Maslamah bin Salat dinilai sebagai laysa bil ma'ruf atau orang yang tidak dikenali. Jadi yang pertama, status hadisnya sangat bermasalah, dan yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 mengisyaratkan bahwa siang dan malam Ramadan itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa di hari Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Seperti beliau juga menambahkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan ibadah salat di malam Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan ketulusan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Perhatikan, siang berpuasa diampuni dosa, malam menunaikan salat diampuni dosa. Jadi siang dan malam Ramadan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, status hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang lemah, hadis yang mungkar dan diingkari oleh para ulama. Ada orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur. Bis tarawih tidur, bis subuh tidur, ke kantor cari musola tidur lagi, deh. Nah, ini terjebak hadis palsu. Hadisnya berbunyi, niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Mas, hadis palsu. Hadisnya palsu. Karena bertentangan dengan esensi puasa. Orang puasa itu banyak beraktivitas, bukan banyak tidur. Kalau orang tidur nggak ada amalan, sedangkan Nabi mengajak orang banyak beramal. Maka cukuplah itu dalil menjadikan apa yang disampaikan dianggap sebagai hadis palsu. Baik teman-teman sekalian, penting untuk kita mengetahui bahwa semua amalan kita mesti bersandarkan pada ketentuan dalam syariat, tuntunan dari Al-Quran dan pedoman dari Nabi SAW. Tapi juga kita mesti teliti untuk membaca hadis-hadis Nabi, karena tidak semua yang dikatakan bersumber dari Nabi statusnya dianggap benar dari Nabi SAW. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima semua amalan kita, membebaskan kita dari hal-hal yang tidak kita pahami, dan memberikan pemahaman terbaik untuk mengantarkan kita ke surga.